baik ya. Ada yang sakit kan? Ada. Sakit hati atau sakit Sakit jasmani? jasmani. Yang jelas sehat semua ya ini ya. Oke. Bapak akan absen dulu kehadiran hari ini. Tingkat saja siapa yang nggak hadir hari ini? Tika. Fiska atau Tika? Fiska. Fiska yang hadir ya. Cuma Fiska nggak hadir ini? Iya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya, hanya minus 1 orang. Fiska sakit atau apa? Sakit. Sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh sakitnya Fiska. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin memastikan lingkungan kelas ini bersih terlebih dahulu lah. Coba dilihat dulu di laci, bawah ada sampah, diambil sampahnya. Tidak ada ya. Kalau sudah bersih, bagus ya. Karena kalau kotor, ya mengganggu juga kita belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, untuk lebih barokahnya kita membaca doa begitu. Kita bersama-sama baca doa ya. Oke, kita mulai. Diawali dengan membaca ta'awudz. 1, 2, 3. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang judul bab yang berkaitan dengan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ini ya, hari ini kita akan mempelajari itu tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, di dalam materi ini ada beberapa hal yang akan kita pahami dalam hal tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah belajar bab ke-7 sabar dalam menghadapi musibah dan ujian ini, kalian diharapkan mampu memahami kandungan ayat tentang sabar menurut Al-Quran. Tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan pentingnya sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan hikmah bersabar dalam menghadapi ujian. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi contoh penerapan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran di dalam bab yang ke-7 ini, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya nih. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa coba? Siapa yang masih ingat? Ya coba. Oke. Gis, apa Gis? Tentang kode dan koda. Oh, tentang kode dan koda. Benar. Masih ingat apa sih pengertian kode dan koda? Apa coba? Kode adalah kepastian dan koda adalah ketentuan. Oke. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya terkait dengan bab yang akan kita belajar nih, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pertanyaannya gini. Yang pertama, apa yang diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis tentang pentingnya bersikap sabar? Apa coba? Ya, silakan. Apa Andre? Pahala bagi orang sabar. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar. Seperti dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Oke, terima kasih Ade. Tepuk tangan Ade dulu. Yang itu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah mengapa sabar menjadi sifat penting yang harus dimiliki setiap muslim? Saya Pak. Oke, Nia, apa Nia? Sabar menjadi sifat penting yang harus dimiliki setiap muslim karena sabar adalah kunci menghadapi ujian hidup dan meraih pahala dari Allah. Oke, luar biasa teman-teman. Berarti sedikit banyak kan udah bisa memahami ya tentang sikap sabar itu ya. Oke, nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Baik anak-anak ya, Bapak akan coba menjelaskan tentang sikap sabar yang sudah termuat di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sikap sabar atau berbuat sabar. Kenapa? Karena memang manusia hidup ini pasti akan ada ujian atau cobaan. Seperti halnya yang termuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di Al-Baqarah 155. Jadi ujian itu banyak, ya. Kemudian banyak hadis juga dari Rasulullah yang menjelaskan tentang sabar. Ini salah satunya. Artinya, Bapak sebutkan artinya saja ya. Sesungguhnya yang diberikan kepada salah seorang di antara kalian dalam bentuk ujian adalah agar bersabar dengan apa yang menyakitinya, karena sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Apa hal apapun yang mungkin dirasa menyakitkan buat kita, kalau kita bersabar, maka pahalanya akan sangat besar. Nah, sabar itu sendiri adalah salah satu sifat yang terpuji yang diajarkan dalam Islam. Sabar itu tidak hanya berarti menahan diri dari amarah. Tidak, sabar itu tidak hanya menahan marah ternyata, tetapi juga mengendalikan diri dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Itu intinya. Banyak manfaat sabar. Banyak ayat dan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar dan bagaimana sikap ini dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan. Orang kalau nggak punya kesabaran, susah. Kemudian konsep sabar. Kalau secara definisi, sabar itu artinya menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap tenang dalam menghadapi cobaan. Itu secara definisi ya. Sabar itu seperti menahan diri. Nah, jenis sabar itu macam-macam sebenarnya. Bapak disebutkan 3 di sini. Ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Sebenarnya banyak, tapi Bapak sebutkan 3 dulu di sini. Ketaatan. Orang menjalankan ketaatan itu butuh sabar. Ya, Bapak contohkan sholat aja lah. Kalau nggak sabar, sholat saja itu susah loh. Kadang-kadang kita habis capek pulang sekolah misalnya, ngantuk, ya kan? Tapi harus sholat karena di sekolah belum sholat. Kan butuh sabar itu. Itu contoh sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi larangan. Aturnya si junul mukminin ajanatul. Dunia itu penjaranya orang iman dan surganya orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang iman itu ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Banyak contoh sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kan ditinggal orang yang tercinta, kan? Yang pacaran mungkin satu saat harus rela menelan sakit hati karena diputusin pacarnya mungkin, atau satu saat harus mengambil sikap harus mutusin pacar yang menyakiti orang mungkin yang sebenarnya bertentangan dengan hatinya, tapi itulah bagian daripada ujian. Kalian harus punya prinsip, harus punya pendirian, harus berani mengambil sikap. Oke, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, nanti diskusi di kelompok. Bapak akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ada ini LKPD-nya Bapak bagikan. Nah, dalam mengerjakan tugas nanti boleh mencari berbagai sumber, salah satunya dengan menggunakan handphone. Silakan diekspor pengetahuannya, cari pengetahuan salah satunya dengan menggunakan handphone. Bapak perbolehkan untuk mengisi LKPD karena ini agak kompleks LKPD-nya. Bapak lihat ya, ini untuk kelompok 1 nih. LKPD-nya silakan dibaca, dipahami tugas kitanya apa. Di kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, silakan dibaca, dipahami tertuju LKPD-nya. Kemudian nanti setelah LKPD-nya dikerjakan bersama, disebutkan bersama, nanti Bapak akan berikan waktu untuk melakukan presentasi. Silakan dipahami isinya dan kemudian dikerjakan secara bersama-sama, diskusi ya. Oke, kelompok 1. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu, dipahami isinya apa. Kalau ada kendala disampaikan di Bapak ya, supaya Bapak bisa bantu. Tidak. Jangan buat terus. Oh iya.
Iya dong. Semampunya aja bacanya ya. Udah. Mana yang belum? Pakai dong bantu. Si Linda. Sama siapa nih? Amel. Polis. Oke, waktu kita terbatas loh ya. Terus ganti pelajaran yang lain jam berikutnya. Silakan kerjakan. Apa artinya? Sabar. Ya sabar. Ini bentuk dari bagian sabar. Sabar. Banyak tugas pak. Dari tadi tugas terus kita hanya di bagian dari sabar dalam kata taat apa dalam mengerjakan tugas. Sama yang nggak maju yang selalu apa? Ini kan karena tugasnya nyari apakah boleh dijual di kebebasan sendiri. Kalian di sini kalian sudah tahu isi Bandung masuk di kebebasan berapa? Apa tugasnya, Dinda? Apa tugasnya? Kandungan isi dari suara sampai sini aja ya. Ini kan 156. Kalian baca sampai asal ini. Oke? Yang ini paham kan? Paham kan? Kayak tadi. Kerjakan. Tugas kalian apa? Ngobrol terus. Kandungan surat apa nih? Apa kandungannya? Nanti dijelaskan juga kita masih konten. Udah? Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya, perannya sebagai apa. Ini belum tertulis. Apa ini presenter? Presentator. Ini mau presentasi siapa nanti namanya? Yang bertugas menjawab pertanyaan siapa? Itu kita jelas perannya sebagai apa? Kelompok 3. Siapa membawakan moderatornya yang buka? Persentase, terus yang membacakan hasil diskusi. Kemudian nanti yang bertugas untuk menjawab pertanyaan siapa? Itu di situ namanya. Oke, karena waktunya sudah cukup, sekarang waktunya kita untuk melakukan persentase. Silakan ini yang sudah siap dari kelompok mana dulu? Bapak persilakan. Ayo. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kita awali dari kelompok 3.
Nanti saling menyusul ya. Siapa yang siap tunjuk tangan saja. Ya silakan kalau pada kelompok 3 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari KPD yang sudah Bapak berikan. Silakan, depan semua dong. Yang berperan sebagai pembawa acaranya siapa? Yang membacakan presentase siapa? Gimana kira-kira? Oke. Agak serong ya supaya dapat mereka. Agak serong sana. Nah, sini nanti Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 1 menyimak ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 3. Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saudari Wanda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Dan selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Baqarah akan dibacakan oleh kita. Kandungan dan makna dari ayat ini menggambarkan sikap orang yang sabar. Ayat ini menggambarkan sikap orang-orang yang sabar dan tawakal ketika menghadapi musibah atau cobaan dalam hidup. Mereka tidak terburu-buru berkeluh kesah atau kehilangan harapan, melainkan mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Kalimat innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki di dunia ini, baik tubuh, harta, keluarga, bahkan nyawa, pada dasarnya adalah milik Allah. Ketika musibah datang, kita harus ingat bahwa yang kita miliki itu hanya titipan dan Allah berhak atas segala yang terjadi. Mengimani takdir dan kembali kepada Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami kembali, mengandung pengertian bahwa setiap individu akan kembali kepada Allah setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Ketika seseorang menghadapi musibah, mereka mengingat bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah, dan musibah yang mereka alami adalah bagian dari ujian dalam kehidupan dunia yang sementara. Oke, sudah. Dari penjelasan kelompok 3 yang menjelaskan tentang isi kandungan ayat surat Al-Baqarah ayat 156, adakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau bertanya? Ada? Kelompok 2? Ya. Oke, silakan bertanya. Jelaskan hikmah bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Coba, kalau perlu didiskusikan dulu, kira-kira apa jawabannya? Tapi kalau udah merasa yakin kalian bisa menjawab, secara personal tidak apa-apa. Udah ada jawabannya. Silakan dijawab pertanyaan kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, membantu menghadapi ujian dan cobaan hidup, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Oke, cukup. Cukup? Tidak sudah cukup jelas? Sudah. Jawabannya cukup singkat. Ya. Tapi kita bisa memahami.
Memahami ya? Oke, terima kasih. Kelompok 1 mau bertanya? Cukup ya? Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Aplaus untuk kelompok 3. Oh ya, silakan tutup dulu. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali perkenalan kelompok 3. Oke, terima kasih. Luar biasa hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak anggap luar biasa sekali. Kalian luar biasa, keren. Artinya apa? Artinya pemahaman kalian tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian menurut penilaian Bapak sudah cukup luar biasa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan adakan refleksi ya. Refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak hari ini? Ada pemahaman-pemahaman baru yang Bapak rasa kalian bisa dapatkan dari hasil mengajarkan TKP itu. Yang jelas Bapak ingin sampaikan begini, dari hasil pembelajaran kita hari ini mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan. Belajar sabar dan menghadapi musibah manusia itu akan mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan, bahwa hidup di dunia adalah ujian untuk menguji kualitas keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibah dan ujian adalah bagian dari sunatullah atau ketetapan Allah untuk menguatkan jiwa dan menghapus dosa. Itu karena manusia itu nggak akan lepas dari ujian dan musibah. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa musibah dan ujian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan sabar. Dengan sabar kita tidak hanya mendapatkan kekuatan untuk bertahan, tetapi juga peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas iman dan meraih pahala yang besar. Refleksi terhadap pembelajaran ini seharusnya memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan melihat setiap ujian sebagai peluang untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Itu kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian terkait dengan belajar. Motivasi itu Bapak kutip dari pernyataan Presiden Republik Indonesia yang ke-34. Siapa yang ke-4 coba? Presiden kita yang ke-4 siapa? Gus Dur mengatakan begini, sabar itu nggak ada batas. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Terus orang bijak juga mengatakan begini nih, orang kutip juga, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Itulah sabar, mudah diucapkan, berat dilakukan. Itulah termasuk hari ini Bapak minta kalian untuk bersabar dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-tugas yang Bapak beri. Oke, terima kasih. Luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa